100 hadis tentang mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Abu Sufyan pernah berkata dengan mulutnya sendiri kepada mulutku, ketika terjadi perdamaian antara aku dengan Nabi, aku pergi ke Syam. Waktu itu, Nabi mengirimkan surat kepada Kaisar Heraklius. Pembawa surat tersebut adalah Dihyatul Kalbi. Pada mulanya surat itu diberikan pada penguasa Busra. Kemudian setelah itu diserahkan kepada Kaisar Heraklius. Kaisar Heraklius berkata, "Adakah di sini salah seorang dari kaum orang yang mengaku jadi nabi itu?" Jawab mereka, Ya, "Ada." Kemudian aku dipanggil untuk menghadap bersama kaum Quraisy. Kami datang menghadap pada Kaisar danlah mempersilahkan kami untuk duduk. Setelah itu Kaisar bertanya, "Siapakah di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mengaku jadi nabi?" Jawab Abu Sufyan, "Aku." Setelah itu Kaisar menyuruhku duduk di hadapannya dan kaum Quraisy berada di belakangku. Kemudian ia memanggil juru terjemahnya dan berkata, "Katakan pada mereka, aku akan menanyakan padanya tentang seorang yang mengaku jadi nabi. Jika orang ini Abu Sufyan berdusta, katakan padaku bahwa ia berdusta." Kata Abu Sufyan, "Jika aku tidak takut dikatakan sebagai seorang pendusta, pasti aku akan berdusta waktu itu." Kemudian Kaisar berkata kepada juru terjemahnya, "Tanyakan padanya Abu Sufyan bagaimanakah kedudukan nasabnya. Muhammad di antara kalian?" Jawab Abu Sufyan, "Dia, Muhammad adalah seorang yang mempunyai nasab yang mulia di kalangan kami." Tanya Kaisar, "Adakah dari kakeknya yang jadi seorang raja?" Jawab Abu Sufyan, "Tidak." Tanya Kaisar, "Adakah kamu pernah menuduhnya sebagai pendusta sebelum ia berdakwah?" Jawab Abu Sufyan, "Tidak." Tanya Kaisar, "Siapakah yang mengikut orang itu Muhammad? Dari kelas orang yang mulia ataukah dari kelas jelata?" Jawab Abu Sufyan, "Kebanyakan pengikutnya terdiri dari kelas jelata." Tanya Kaisar, "Adakah pengikutnya makin bertambah atau berkurang?" Jawab Abu Sufyan, "Bertambah besar." Tanya Kaisar, "Adakah dari pengikutnya yang keluar dari agamanya karena benci padanya?" Jawab Abu Sufyan, "Tidak." Tanya Kaisar, "Adakah kalian juga memeranginya?" Jawab Abu Sufyan, "Anjat." Tanya Kaisar, "Bagaimanakah jalannya peperangan antara kamu dengannya?" Jawab Abu Sufyan, "Perang kami dengannya silih berganti. Sekali kami yang menang, sekali dia yang menang." Tanya Kaisar, "Pernahkah dia berkhianat?" Jawab Abu Sufyan, "Tidak pernah. Sekarang kita sedang mengadakan perjanjian dengannya Muhammad. Kita tidak tahu apakah yang akan diperbuatnya kelak." Kata Abu Sufyan, "Demi Allah waktu itu aku tidak dapat berkata lebih dari itu." Tanya Kaisar, "Adakah seorang yang berdakwah seperti itu sebelumnya?" Jawab Abu Sufyan, "Tidak." Kemudian Kaisar berkata pada juru terjemahnya, "Katakan padanya ketika kutanyakan padamu nasabnya, kamu jawab bahwa orang itu Muhammad tergolong seorang yang bernasab mulia di kalangan kalian. Demikianlah keadaan para rasul, semuanya diutus dari keluarga yang mulia. Ketika kutanyakan padamu, adakah salah seorang dari kakeknya yang jadi seorang raja? Jawab kamu, tidak. Kujawab, jika salah seorang kakeknya yang jadi raja, pasti kukatakan bahwa ia adalah seorang yang ingin menuntut kerajaan kakeknya. Waktu kutanyakan padamu tentang pengikutnya, adakah kebanyakan dari kelas bangsawan ataukah dari kelas jelata? Jawabmu, kebanyakan mereka adalah kelas jelata. Itulah kebanyakan pengikut para rasul. Ketika kutanyakan padamu, pernahkah kamu kenal dia sebagai seorang pendusta sebelum dia berdakwah? Jawabmu, tidak. Jawabku, bagaimana mungkin dia berani berdusta pada Allah
jika dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Ketika kutanyakan padamu, adakah seorang yang keluar dari agamanya karena benci terhadapnya? Jawabmu, tidak. Itulah tandanya iman. Jika telah masuk di hati seorang, tidak akan keluar daripadanya. Ketika kutanyakan padamu tentang apakah pengikutnya makin bertambah ataukah berkurang? Pengikutnya makin bertambah besar. Itulah tanda Elmania akan terus berkembang sampai sempurna. Ketika kutanyakan padamu, apakah kamu perangi dia? Jawabmu bahwa peperangan antara kamu dengannya silih berganti. Itulah keadaan para rasul. Sekali dicoba dengan kekalahan, namun kemenangan terakhir selalu pada mereka. Ketika kutanyakan padamu, apakah dia pernah berkhianat? Hawamu, tidak. Begitulah keadaan para rasul. Mereka tidak akan berkhianat. Ketika kutanyakan padamu, adakah seorang lain sebelumnya yang berdakwah seperti dia? Jawabmu, tidak ada. Jika ada seorang yang berkata demikian, berdakwah seperti yang dikatakannya sebelumnya, pasti dapat dituduh bahwa dia meniru orang yang berkata sebelumnya. Tanya Kaisar, adakah dia menyuruh kamu sesuatu? Kata Abu Sufyan, kami diperintah untuk mendirikan syalat, memberikan zakat, menyambung hubungan kerabat, dan menjaga diri. Kata Kaisar, jika apa yang kamu ucapkan itu benar, maka dia adalah memang benar seorang nabi yang akan lahir. Namun aku tidak mengira kalau dia berasal dari kalian. Jika aku berada di hadapannya, maka aku akan cuci kedua kakinya. Sesungguhnya kekuasaannya akan sampai pada daerah di kedua kakiku ini. Kemudian Kaisar menyuruh untuk memperlihatkan surat dari Rasulullah itu, dan ia membacanya. Isi surat itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, utusan Allah kepada Heraklius Kaisar Romawi. Salam sejahtera bagi orang yang mengikut jalan petunjuk. Amabadu. Aku ajak kamu untuk masuk Islam. Masuklah Islam agar kamu selamat, dan bagimu 2 kali lipat pahala. Jika kamu menolak, maka kamu akan menanggung dosa umat Arisyin, golongan Nasrani. Hai orang-orang ahli kitab, marilah kalian kepada kalimat yang sama di antara kami dan kalian. Hendaknya kalian tidak akan menyembah kepada selain Allah dan tidak akan menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, dan tidak menjadikan sebagian kalian untuk menjadi Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika kalian menolak, maka katakanlah, saksikanlah oleh. Ketika ia selesai membaca isi surat tersebut, suara orang-orang di sekitarnya bergemuruh dengan keras, dan Kaisar menyuruh kami untuk meninggalkan ruangan. Aku Abu Sufyan katakan pada kawan-kawanku, demi Allah, sesungguhnya agama Abi Kabsyah Nabi sampai menakutkan orang kulit putih. Sejak saat itu, aku tetap yakin bahwa agama Nabi Muhammad SAW tetap akan mendapatkan kemenangan sampai Allah memasukkan aku ke dalam Islam. Seluruh orang yang hadir segera berbalik meninggalkan tempat itu untuk keluar. Namun, mereka dapatkan seluruh pintu ruangan telah ditutup. Kemudian Kaisar memanggil kembali seluruh hadirin dan berkata, sebenarnya aku hanya hendak menguji kekuatan iman kamu dalam agamamu saja. Untungnya aku dapatkan iman kalian masih kuat. Akhirnya mereka yang hadir di situ bersujud kepada Kaisar, semuanya. Dan Kaisar pun memberikan restu kepada mereka. Hadis di atas diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadits kedua dari Amr bin Asyaradua berkata, setelah kami pulang dari medan perang Khandak, aku kumpulkan beberapa orang Quraisy yang tahu kedudukanku dan mematuhi segala ucapanku. Kemudian aku berkata pada mereka, demi Allah, tahukah kalian bahwa agama Muhammad makin berkembang pesat? Maukah kalian mendengar apa yang akan kukatakan? Tanya mereka.
apakah yang hendak kamu katakan? Jawab Amru, aku berpendapat sebaiknya kita pergi ke tempat Kaisar Najasyi menetap di sana. Jika Muhammad mendapatkan kemenangan atas kaum kami Quraisy, kami telah berada di bawah naungan Najasyi. Di bawah naungannya lebih kami sukai daripada kami di bawah naungan Muhammad. Namun jika kaum kami mendapatkan kemenangan atas Muhammad, kami telah dikenal oleh kaum kami dan kami tidak akan mendapatkan suatu yang buruk dari mereka. Jawab mereka, pendapatmu adalah pendapat yang baik. Jawab Amru, kalau begitu kumpulkan hadiah buat Kaisar Najasyi. Hadiah yang paling disenangi dari negeri kami adalah kulit. Setelah kami kumpulkan kulit dalam jumlah yang besar, kami berangkat ke tempat Kaisar Najasyi di Habasyah. Ketika kami sampai di sana, kita dapatkan Amru bin Umayyah ad-Damri yang diutus oleh Rasulullah untuk memanggil Ja'far dan kawan-kawannya. Nah, Amru segera masuk ke tempat Kaisar Najasyi dan ia keluar kembali. Aku berkata kepada kawan-kawanku, Amru bin Umayyah sedang menghadap Kaisar Najasyi. Sebaiknya aku menghadap padanya juga dan minta padanya untuk menyerahkan Amru padaku untuk kupenggal lehernya. Jika hal itu kuperbuat kelak, kaum Quraisy akan memberikan hadiah padaku karena aku berhasil membunuh utusan Muhammad. Kemudian aku masuk ke tempat Najasyi dan aku segera bersujud seperti kebiasaanku padanya. Kaisar menyambutku dengan senang hati. Setelah itu aku berkata padanya, wahai Kaisar, aku baru melihat ada seorang yang keluar dari tempatmu. Orang itu adalah utusan dari seorang musuh kami yang telah menodai nama baik kemuliaan kaum kami. Serahkan orang itu padaku untuk kubunuh. Dengan marah Kaisar memukulkan kedua tangannya ke hidungnya sambil berkata, jika bumi ini terbelah untukku, pasti aku akan masuk ke dalamnya untuk meninggalkannya. Kata Amru, demi Allah wahai Kaisar, jika ku tahu hal itu akan menyusahkan kamu, pasti tak akan kuminta padamu. Kata Kaisar, apakah mungkin aku berikan padamu utusan seorang nabi yang dituruni malaikat seperti Musa, kemudian untuk kamu bunuh? Kata Amru, wahai Kaisar, apakah hal itu memang benar? Jawab Kaisar Najasyi, hai Amru, patuhilah pendapatku. Sebayaknya ikutilah dia Muhammad. Demi Allah, dia Muhammad memang benar seorang nabi. Dia akan mendapatkan kemenangan atas Fir'aun dan tentaranya. Kata Amru, maukah kamu membaitku dalam Islam? Jawab Kaisar Najasyi, ya, aku mau. Kemudian aku kembali ke tempat kawan-kawanku dengan hati yang sudah berubah dari semula. Hanya saja aku sembunyikan keislamanku dari kawan-kawanku. Kemudian aku berangkat ke Madinah untuk menemui Nabi dan aku bertemu dengan Khalid bin Walid dari Mekah. Hal itu terjadi sebelum penaklukan kota Mekah. Amru bertanya pada Khalid, hai Abu Sulaiman, hendak kemanakah kamu? Jawab Khalid, kebenaran telah jelas. Muhammad adalah seorang nabi, aku keluar untuk masuk Islam. Jawab Amru, aku juga keluar hendak masuk Islam. Sesampainya Amru dan Khalid di hadapan Nabi, Khalid segera masuk Islam dan berbayat kepada beliau. Kemudian Amru maju ke depan Nabi dan berkata, ya Rasulullah, aku mau berbayat asalkan aku diampunkan segala dosaku yang lalu. Jawab Rasulullah, hai Amru, berbayatlah, sesungguhnya Islam menghapuskan dosa-dosa lama dan hijrah juga menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Setelah itu Amru segera berbayat pada beliau dan menyatakan keislamannya. Kemudian ia segera pergi. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadits ketiga dari Abu Musa al-Asy'ari Ardabali. Katanya, aku mendengar Najasyi berkata, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang telah dikabarkan kedatangannya. Maka tidak, karena kerajaanku
dan tidak karena urusan dunia, pasti aku datang kepadanya dan akan aku bawa kedua terompanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis keempat, Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Abu Thalib, pernah kami keluar bersama beberapa orang pemuka Quraisy ke Syam. Waktu itu Muhammad ikut bersamaku. Kemudian ia bercerita kisah rahib. Ketika ia bertemu dengan rombongan itu, rahib tersebut meminta mereka dengan nama Allah agar mereka tidak membawa pergi Muhammad ke daerah orang Romawi. Katanya, jika orang Romawi sampai mengenalnya dengan sifat yang ada padanya, pasti mereka akan menyakitinya. Ketika ia sedang menasihati mereka untuk segera pulang, aku menoleh ke suatu arah. Yang datang kulihat ada 9 tentara Romawi sedang menuju rumah si rahib. Si rahib menanyakan sebab kedatangan 9 orang tentara itu. Jawab 9 orang itu, kami dengar berita dari pendeta-pendeta kami bahwa ada seorang nabi dari orang Arab yang sedang menuju ke negeri kami. Pada bulan ini tidak ada sebuah jalan pun kecuali telah diutus orang-orang untuk menjaganya, dan kami diutus ke daerahmu ini. Jawab rahib, bagaimanakah pendapatmu? Jika Allah menghendaki sesuatu, dapatkah seorang akan menghalanginya? Jawab mereka, tidak. Kata rahib, berbayatlah kamu kepada nabi itu. Sesungguhnya ia benar-benar seorang nabi. Akhirnya mereka berbaiat dan menetap bersama rahib itu di tempatnya. Si rahib itu kembali menemui kami dan meminta sekali lagi dengan nama Allah, siapakah yang jadi walinya? Jawab Quraisy, ini adalah walinya, sambil menunjuk padaku. Kemudian rahib itu tetap saja menganjurkan aku segera pulang. Akhirnya aku serahkan Muhammad kepada beberapa orang, termasuk Bilal, untuk segera membawanya pulang. Si rahib itu memberi bekal roti dan minyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Razi. Hadits kelima, Abu Musa Radhiyallahu berkata, pernah Abu Thalib pergi ke Syam bersama Nabi dan pemuka-pemuka bangsa Quraisy. Ketika sampai ke tempat seorang rahib, rombongan kafilah Quraisy itu singgah. Waktu itu rahib itu keluar menyambut rombongan Quraisy. Sebelumnya, rahib tersebut setiap kali kafilah Quraisy itu melewatinya, ia tidak pernah keluar menyambutnya. Waktu rombongan itu turun, rahib itu segera memisahkan rombongan itu satu persatu sampai mendapatkan tangan Nabi SAW. Setelah itu ia berkata, ini adalah penghulu sekalian alam, ini adalah utusan Rabbil Alamin yang diutus oleh Allah untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Tanya kaum Quraisy, dari manakah kamu tahu? Jawab rahib, sewaktu kalian muncul dari Akabah, aku lihat tidak ada suatu pohon maupun batu yang tidak bersujud kepada Nabi. Keduanya itu tidak akan bersujud kecuali kepada seorang Nabi, dan aku pun mengenalnya dengan khatim nubuah yang kudapatkan di bawah tulang muda, dekat ketiaknya seperti buah apel. Kemudian rahib itu kembali dan membuatkan makanan untuk rombongan Quraisy itu. Setelah makanan itu selesai, rahib itu menyuruh rombongan itu untuk segera menghadiri jamuan bersama Rasulullah. Waktu itu Rasulullah sedang menunggui kendaraan kaum Quraisy. Si rahib itu berkata pada rombongan itu, bawalah kemari anak itu. Nabi datang menghadap, sedangkan kepalanya dinaungi oleh hawan. Kaum Quraisy itu duduk di bawah pohon lebih dulu dari Nabi. Ketika Nabi duduk di bawah pohon tersebut, pohon itu miring dan condong pada Nabi. Melihat hal itu, si rahib itu berkata, lihatlah, pohon itu condong kepadanya. Kemudian ia berkata, demi Allah, siapakah di antara kalian yang jadi walinya? Setelah dijawab oleh rombongan itu bahwa yang jadi walinya adalah Abu Thalib, ia minta dengan sangat agar Abu Thalib segera membawanya pulang sampai ia mengabulkan
dan mengirim Nabi kembali ke Mekah bersamaan. Dengan itu Abu Bakar mengirimkan Bilal ikut rombongan Nabi, sedangkan si rahib itu sendiri memberi bekal roti dan minyak kepada Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hadits Kinam. Abdullah bin Mas'ud berkata, Allah Azza wa Jalla mengutus nabinya untuk memasukkan orang ke dalam surga. Pernah Belia mendapatkan sekelompok orang Yahudi yang sedang membaca kitab Taurat dalam kuil mereka. Ketika mereka sampai pada ayat yang membicarakan sifat Nabi, mereka berhenti. Sedangkan pada waktu itu ada seorang yang sedang sakit mendengar bacaan kitab Taurat itu. Nabi bertanya pada mereka, apakah sebabnya kalian berhenti? Jawab orang yang sakit itu, mereka berhenti membaca karena sampai pada ayat yang menerangkan sifat seorang Nabi. Kemudian si sakit itu merangkak mengambil kitab Taurat dan membacanya sampai pada ayat yang menerangkan sifat Nabi seorang. Yang sakit itu segera berkata, ini adalah sifat kamu dan sifat umatmu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu ia wafat. Nabi berkata kepada para sahabatnya, kafanilah saudaramu ini. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Hadis ke-7. Abi Sakr Al-Akli meriwayatkan dari seorang dusun berkata, pernah aku datang ke Madinah di waktu Nabi masih hidup. Setelah aku selesai berbayat, aku berkenan untuk mendengarkan ucapan beliau. Aku dapatkan beliau sedang berjalan dengan Abu Bakar dan Umar. Aku ikuti mereka dari belakang sampai mereka tiba pada tempat seorang Yahudi yang sedang membaca kitab Taurat di hadapan putranya yang sedang menghadapi maut. Pemuda itu sangat tampan. Rasulullah SAW berkata, aku sumpah kamu dengan suatu zat yang menurunkan Taurat. Adakah kamu dapatkan sifatku dan kerasulanku? Ayah yang sedang membaca Taurat itu berkata, tidak. Bersamaan dengan itu, putranya segera berkata, demi zat yang menurunkan Taurat, kami dapatkan dalam kitab kami Taurat, sifatmu dan kerasulanmu. Kemudian putra tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tak lama ia wafat, dan Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk mengangkat pemuda Yahudi yang wafat itu, dan beliau sendiri yang mengkafaninya, serta mensyolatinya dan menguburkannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ke-8 dari Aisyah katanya, permulaan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mimpi baik di waktu tidur. Biasanya mimpi itu dilihatnya jelas sebagai cuaca pagi. Kemudian hati Nabi tertarik untuk mengasingkan diri. Beliau sering mengasingkan diri di Gua Hira. Di sana beliau beribadat beberapa malam dan tidak pulang ke rumah istrinya, Khadijah. Untuk itu beliau selalu membawa perbekalan. Kemudian beliau kembali kepada Khadijah dan dibawanya pula perbekalan seperti yang dulu, sampai datang kepada beliau kebenaran wahyu sewaktu beliau di Gua Hira. Kemudian datang kepadanya malaikat, lantas berkata kepada beliau, bacalah. Jawab Nabi, aku tidak dapat membaca. Kata Nabi selanjutnya,
Aku ditariknya dan aku dipeluknya keras sampai aku kepayahan. Kemudian aku dilepaskannya kembali. Dan katanya lagi, "Bacalah." Jawabku, "Aku tidak bisa membaca." Aku ditarik dan dipeluknya karis-karas untuk kedua kalinya sampai aku kepayahan. Kemudian aku dilepaskannya kembali. Dan katanya lagi, "Bacalah." Jawabku, "Aku tidak dapat membaca." Aku dipeluknya keras-keras untuk ketiga kalinya. Kemudian dilepaskannya. Dan katanya, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Dia menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang lebih mulia, yang mengajar dengan kalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya." Kemudian Nabi pulang dengan membawa ayat-ayat itu dengan hati yang berdebar-debar. Kemudian beliau datang ke tempat Khadijah sambil berkata, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Lantas beliau diselimuti oleh Khadijah sampai hilang takutnya. Kata Nabi kepada Khadijah setelah dikabarkannya kejadian itu begini, "Sesungguhnya aku khawatir akan diriku." Jawab Khadijah, "Jangan takut, demi Allah, Tuhan selamanya tidak akan menghinakan Tuan. Tuan adalah seorang yang suka menyambung tali kerabat, membantu orang melarat, mengusahakan barang yang perlu, memuliakan tamu, dan menolong orang kesusahan." Kemudian Khadijah bersama Syoma Nabi pergi menemui Warakah ibnu Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Dia adalah putra paman Khadijah yang memeluk agama Kristen di zaman jahiliyah. Dia pandai menulis bahasa Ibrani dan menulis beberapa ayat dari kitab Injil. Dia telah berusia lanjut dan matanya telah buta. Khadijah berkata, "Hai anak paman, dengarkanlah apa yang hendak dikatakan oleh anak saudaramu ini, Muhammad." Tanya Warakah, "Hai anak saudaraku, apakah yang Tuan lihat?" Nabi menceritakan apa yang telah dilihatnya. Setelah itu Warakah berkata, "Itu adalah malaikat yang pernah diutus kepada Musa. Semoga aku masih hidup dan mendapatkan masa yang kamu diusir oleh kaummu." Tanya Rasulullah, "Apakah mereka akan mengusirku?" Jawab Warakah, "Benar, belum pernah ada seorang jua pun diberi wahyu seperti kamu yang tidak dimusuhi orang. Apabila saya mendapatkan masa itu, pasti akan kutolong kamu dengan sekuat tenaga." Tak lama pun Warakah meninggal dunia dan wahyu pun putus buat sementara waktu. Hadis di atas diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ke-9. Atba bin Abdul Sulami berkata, ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimanakah keadaanmu di waktu kecil?" Jawab Nabi, "Aku dibesarkan di Banu Sa'id bin Bakar. Pada suatu hari aku bersama saudara susuku keluar mengembalakan domba. Sedang kami waktu itu tidak membawa sedikit bekal pun. Aku katakan pada saudaraku, 'Hai saudaraku, ambillah makanan dari ibu kita.' Saudaraku meninggalkan aku dan aku menunggui domba. Tiba-tiba ada 2 ekor burung besar seperti elang datang menghampiriku. Salah satunya berkata, 'Apakah orang ini yang kamu cari?' Jawab yang satu, 'Benar.' Kedua burung itu mendatangi aku dan menyambarku ke udara. Kemudian aku dibentangkan di udara dan dibelah lambungku. Hatiku dikeluarkan dan dibelah 2. Kemudian dikeluarkan kotoran hitam dari dalamnya. Salah satunya berkata, 'Tuangkan air es,' dan rongga dalamku dibasuh dengannya. Setelah itu ia berkata, 'Tuangkan air dingin,' dan ia pun segera membasuh hatiku dengannya. Kemudian ia berkata, 'Tuangkan sakinah,' ketenangan ke dalam hatinya. Kemudian ia berkata kepada temannya, 'Jahitlah kembali
Dan ia pun menjahitnya. Setelah itu, barulah aku diberi cap stempel dengan hatim nubuah. Kemudian, salah satunya berkata, letakkan dia di salah satu timbangan, sedangkan umatnya 1.000 orang di timbangan lain. Aku lihat sisi sebelah timbangan itu hampir saja terjungkir ke sisi yang lain. Kata yang satu, jika umatnya itu ditimbang dengan dia, pasti dia akan menang. Kemudian keduanya segera meninggalkan aku sendirian. Kata Nabi, maka aku pun sangat takut sekali dengan apa yang baru kualami. Setelah itu aku segera menemui ibu susuku dan kuceritakan apa yang baru kualami. Lah takut kalau aku ini diganggu jin. Ia berkata, aku mintakan perlindungan kamu dari Allah. Setelah itu, aku dibawa naik himarnya menuju ke Mekah untuk menyerahkan aku kepada ibuku. Lah naik di belakangku. Sesampainya di hadapan ibuku, ia berkata, kuserahkan kembali amanatmu ini. Kemudian ia menceritakan apa yang kualami. Namun ibuku tidak takut sedikit pun. Ia hanya berkata, ketika anak ini lahir aku melihat ada cahaya yang keluar dariku yang menerangi istana-istana Syam. Hadis diriwayatkan oleh Darimi. Hadis ke-10. Abdullah bin Abbas berkata, pernah Nabi berjalan dengan beberapa orang sahabatnya ke pasar Yukas. Bersamaan dengan itu, setan-setan tidak dapat melihat berita dari langit dan mereka dilempari dengan bintang-bintang yang menyala. Karena itu, para setan itu pulang ke tengah kaumnya. Kaumnya bertanya, apakah yang menyebabkan kalian pulang? Jawab para setan, kami terhalang dari mencuri kabar dari langit dan kami dilempari dengan bintang-bintang yang menyala. Kata kaumnya, kalian tidak akan tertahan untuk mencuri kabar dari langit, kecuali ada sesuatu kejadian yang penting. Karena itu, selidikilah kejadian apakah yang terjadi, dan berpencarlah kalian di barat dan maupun di timur bumi. Sebagian mereka ada yang terbesar menuju Tihamah, dan mereka dapatkan di Nakhlah Nabi sedang bersyalat fajar beserta beberapa orang sahabatnya yang hendak ke pasar Yukas. Ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran yang sedang dibaca oleh Nabi, mereka berkata, inilah kiranya yang menyebabkan kami terhalang untuk menyadap kabar dari langit. Kemudian mereka segera pulang, memberi laporan kepada kaumnya. Mereka berkata, kami telah mendengar Quran yang mengharukan, yang memberi jalan petunjuk, lalu kami segera beriman kepadanya, dan kami tidak akan menyekutukan Tuhan kami dengan sesuatu. Kemudian, ayo menurunkan wahyunya kepada Nabi permulaan surat Jin. Itu diturunkan dengan sebab ucapan segolongan jin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari.